Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Perhatikan jenis-jenis batuan berikut. Granit, ada basalt, konglomerat, breksi, diorit, sama pualam. Nah, yang ditanyakan adalah jenis batuan beku. Ditunjukkan pada angka berapa aja, begitu ya. Nah, berarti kita bahas satu persatu ya. Kita bahas ininya. Granit. Nah, granit ini termasuk ke dalam batuan beku. Granit termasuk ke dalam batuan beku. Basalt juga termasuk ke dalam batuan beku. Konglomerat masuk ke sedimen. Breksi itu termasuk ke dalam sedimen juga. Ada peristiwa pengendapan. Diorit itu batuan beku, dan batuan pualam itu adalah batuan metamorf, mengalami perubahan. Jadi batuan yang beku adalah nomor 1, 2, dan 5. Pilihannya nomor 7. Jawabannya yang B. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Nomor 8 di soal yang ditanyakan adalah apa sifat dari lapisan basaltis. Nah, tadi sudah dikasih tahu sama ibu ya. Basaltis itu terletak di dalam lapisan granitis. Jadi dia terletak di lapisan granitis dengan ketebalan 30-50 km. Nah, sebagian besar lapisan ini tersusun dari materi basalt. Jadi didominasi oleh materi basalt yang bersifat basa dengan kerapatan yang besar. Kerapatannya besar ya. Kecepatan gelombang primernya itu sebesar 6,5 km apabila yang di bagian atas ya. Kalau di bagian bawahnya itu mencapai 6,5 km. Tuh. Ciri-ciri dari lapisan ini, dia lapisannya berwarna lebih gelap daripada lapisan yang ada di granitis. Nah, sekarang kita cek ya. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Lapisan batuan yang didominasi oleh granit ini merupakan lapisan granitis. Kan tadi lapisan itu terdiri dari 2. Ada lapisan granitis, ada lapisan basaltis ya. Nah, di sini untuk yang soal yang nomor 8 itu ada lapisan, udah dijelasin tadi ya ibu sama ibu ya, lapisan pada kerak bumi itu dibagi menjadi 2. Sepintas tadi sudah dijelaskan, yaitu yang ke-1 adalah lapisan granitis, yang kedua adalah lapisan basaltis ya. Nah, lapisan basaltis ini tadi cirinya sudah dibacain sama ibu. Untuk lapisan batuan yang didominasi granit ini adalah sifat dari granitis. Kemudian lapisan terletak di bagian terluar bumi dengan ketebalan 10-15 km ini juga adalah bagian dari granitis. Soalnya tadi kan kata ibu kalau yang basaltis itu kedalamannya 30 sampai 50 km. Kemudian untuk yang lapisannya berwarna lebih gelap dengan kecepatan gelombang primer bagian atas itu adalah 6,5 km per sekon. Ini benar, tadi udah dijelasin sama ibu ya. Lapisannya cenderung lebih gelap. Nah, lapisan batuan yang hanya ditemukan di daratan ini juga merupakan lapisan dari granitis. Ini ditemukan hanya pada daratan. Untuk nomor 8 berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Sekarang kita
masuk ke soal yang nomor 9. Nah, nomor 9, kelompok batuan berikut yang termasuk ke dalam batuan plutonis. Nah, tadi kan kita belajar tuh yang ini ya, untuk soal yang nomor 9. Batuan itu terdiri dari batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf berdasarkan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Nah, sekarang batuan beku ini dibagi lagi menjadi 3 untuk soal yang nomor 9 ya. Batuan beku dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama namanya batuan beku atau batu beku luar, ada yang dalam dulu ya. Dalam ini disebut juga batuan beku plutonis. Nah, ini yang ada di yang dimaksud di soal ya. Ini yang dimaksud di soal. Kemudian yang kedua ada batuan beku luar. Batuan beku luar itu disebut juga sebagai ekstruksi atau juga terkenal disebut sebagai batuan vulkanis. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai batuan korok. Nah, ini batuan beku dalam itu prosesnya begini. Dia tidak bisa, batuan beku dalam ini adalah batuan yang tidak sempat keluar dari perut bumi. Jadi batuannya tidak sempat keluar dari perut bumi karena terjadinya dia belum mencapai permukaan bumi, kemudian membeku. Jadi membeku sebelum mencapai permukaan bumi, gitu ya. Ya, nomor 9. Jadi yang ditanyakan kelompok batuan yang termasuk batuan plutonisnya. Tadi kan kita sudah belajar nih bahwa lapisan pada batuan berdasarkan proses terjadinya itu terbentuk menjadi 3 bagian, terbagi menjadi 3. Satu ada batuan beku, yang kedua batuan sedimen, yang ketiga batuan metamorf. Nah, batuan beku ini dibagi lagi menjadi 3 nih. Nah, pembagiannya yang ke-1 adalah batuan beku dalam atau plutonis, sesuai sama yang di soal nih yang ditanyakan. Batuan yang termasuk ke dalam batuan plutonis begitu. Kemudian ada juga batuan beku luar atau ekstruktif. Nah, batuan beku luar, kemudian yang ketiga adalah batuan beku korok. Nah, Ibu jelasin semuanya satu persatu ya. Batuan beku dalam ini adalah batuan yang jadi dia sudah mengendap sebelum dia sempat mencapai permukaan bumi. Jadi dia belum sampai ke permukaan bumi, tapi dia sudah mengendap duluan. Sudah membeku duluan. Jadi dia membeku dulu, belum sempat ke permukaan bumi. Nah, ini disebut sebagai batuan beku dalam atau disebut sebagai plutonis. Nah, berbeda dengan batuan beku plutonis ya, kalau batuan beku luar ini dia sudah mencapai permukaan bumi. Jadi dia sudah keluar dari perut bumi. Nah, dia sudah keluar dari perut bumi, kemudian begitu dia keluar, prosesnya sangat cepat, terjadi perbedaan suhu yang sangat drastis, menyebabkan batuan tersebut ketika mencapai permukaan bumi langsung membeku. Nah, itu disebut sebagai batuan beku luar atau ekstruksi. Kemudian ada lagi batuan korok. Nah, kalau batuan korok ini adalah terdapatnya aktivitas atau penyusupan melalui litosfer. Jadi dia menyusup ke litosfer atas, kemudian mengalami pembekuan di situ. Nah, itu disebut sebagai batuan korok. Nah,
Ibu yang mau Ibu tulis di sini apa aja sih yang termasuk ke dalam jenis batuan beku dalam, batuan beku luar, sama batuan beku korok. Ya, di sini yang termasuk ke dalam batuan beku dalam dulu ya, atau plutonis ini jenisnya adalah sienit, granit, kemudian diorit, dan gabbro. Nah, ini untuk batuan beku dalam. Untuk batuan beku luar, itu contohnya adalah obsidian, liparit, kemudian trachyte, kemudian desit, dan basalt. Untuk batuan korok jenisnya adalah porfir granit, porfir diorit, dan ordinit. Nah, ini adalah jenis-jenis dari batuannya. Yang ditanyakan adalah contoh dari batuan beku dalam. Berarti yang mana yang benar ya? Yang A salah. Kenapa salah? Karena sienit sama granitnya betul merupakan batuan beku dalam, tapi desitnya adalah batuan beku luar. Nah, yang B, liparit, trachyte, dan desit. Nah, ini betul pilihannya yang B. Kalau yang C salahnya di mana? Diorit itu adalah batuan dalam, betul. Sienit batuan dalam, granit juga termasuk ke dalam sienit, granit, diorit. Berarti ini jawabannya ada 2 ya. Nah, ini juga betul soalnya. Sienit, granit, dan diorit juga termasuk ke dalam batuan beku dalam. Oh, ini bukan. Ini tuh maksud Ibu liparit, trachyte, sama desit ini adalah batuan beku luar. Maaf. Jawabannya yang C ya. Ini adalah batuan beku luar ya. Liparit, trachyte, dan desit. Ibu kira tadi pertanyaannya adalah beku luar, beku dalam ya. Jadi jawabannya yang C. Porfir granit, porfir diorit, dan ordinit ini termasuk ke dalam batuan korok. Ya. Jadi untuk nomor 9 jawaban yang tepat itu adalah yang D. Yang C. Gitu. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 10. Sedimen glasial merupakan sedimen yang diendapkan oleh tenaga. Ini diambil dari kata glacier ya. Jawabannya yang C. Gitu ya. Untuk yang nomor 10 jawabannya yang C. Ini salju ya. Kemudian sekarang kita masuk ke soal yang nomor 11. Nomor 11 pertanyaannya begini. Perhatikan ciri-ciri berikut. Pergerakan antar lempeng bergerak saling menjauh. Pergerakan antar lempeng menyebabkan mekarnya dasar samudra dan terbentuk punggung tengah samudra, mid-oceanic ridge. Lempeng-lempeng bergerak saling mendekat sehingga terjadi patahan-patahan yang memudahkan timbulnya gunung api dan palung laut. Pergerakan lempeng menyebabkan adanya aktivitas vulkanik yang lemah disertai gempa kecil. Untuk soal yang nomor 11 yang ditanyakan itu adalah gerakan lempeng yang dimasukkan dalam divergent plate boundaries itu ditunjukkan oleh angka divergent plate boundaries. Nah, kalau di sini kalian boleh perhatikan, buka halaman ya. Buka halaman 139. Nah, lempeng tektonik itu tadi adanya di litosfer ya. Ini tadi ada di litosfer.
Tadi sudah belajar kan kita. Litosfer itu disebut juga sebagai lempeng tektonik, dia mengambang di atas astenosfer. Tadi kan begitu ya yang udah Ibu jelaskan. Nah, gerakannya ini bergerak secara lempeng tektonik ini bergerak secara horizontal. Nah, dia gerakannya bisa saling menjauh, bisa saling mendekat, dan bisa menyebabkan pergerakan lempeng yang mengubah bentuk. Nah, yang tadi di soal yang ditanyakan adalah divergent plate boundaries atau pergerakan lempeng yang saling menjauh atau menyebar ya. Pada daerah perbatasan lempeng-lempeng yang bergerak saling menjauh ini bisa menyebabkan terjadinya mekarnya dasar samudra dan terbentuknya punggung tengah samudra atau mid-oceanic ridge. Aktivitas vulkanisme juga terjadi di dalam dasar laut menghasilkan lava basalt berstruktur basalt ini. Jadi di sini kalau gerakan lempeng yang saling menjauh ini bisa menyebabkan mekarnya dasar samudra dan terbentuknya punggung tengah samudra. Ini pergerakannya saling menjauh ya, berarti untuk yang ke satu betul saling menjauh, kemudian yang kedua juga betul. Untuk yang ketiga lempeng bergerak saling mendekat, ini namanya convergent plate ya. Nah, pergerakan lempeng yang menyebabkan adanya aktivitas vulkanik yang lemah disertai dengan gempa yang kecil ini bisa menyebabkan ini bisa disebabkan terjadinya karena yang pergerakan lempeng yang saling berpapasan ya, atau disebut sebagai transform ya. Transform plate boundaries ya, seperti itu. Nah, berarti untuk soal yang nomor 11 ya, jawabannya yang tepat adalah yang 1 dan 2. Jawabannya yang A. 1 dan 2 ya. Divergent plate boundaries. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 12 ya. Aduh, ini tadi salah nih nulisnya pakai spidol, jadi kesininya tembus ya. Tapi kalian perhatikan untuk buku yang kalian sendiri ya. Bencana alam ada yang dapat diprediksi kedatangannya dan ada pula yang tidak dapat diprediksi. Bencana alam berikut yang sangat sulit atau tidak dapat diprediksi kedatangannya. Banjir bisa dideteksi. Banjir biasanya terlihat kenaikan permukaan sungai gitu ya. Kemudian aliran sungai menjadi cepat atau ada tanggul yang jebol gitu kan, itu bisa ada prediksinya, atau hujan lebat yang tidak yang lama gitu kan, itu kan bisa terprediksi. Kemudian tsunami juga bisa terprediksi. Tsunami salah satu ciri-ciri akan terjadi tsunami itu biasanya ada gempa dulu, ada gempa yang bersumber di dasar laut. Kemudian ciri yang lain hewan-hewan laut, hewan-hewan yang berada di sekitar situ atau burung-burung ya pergi menjauhi laut, seperti itu ya, terbang menjauhi laut, biasanya seperti itu. Kemudian air laut yang terlihat menjadi surut secara tiba-tiba itu adalah prediksi tsunami, seperti itu ya. Nah, untuk gempa bumi ini adalah bencana yang tidak bisa diprediksi. Jadi tidak ada tanda-tandanya tiba-tiba gempa begitu saja. Jadi untuk yang nomor 12, jawaban yang sulit diprediksi itu bencana alamnya adalah gempa bumi
ya. Jadi nomor 12 jawabannya yang C. Untuk gunung meletus itu bisa diprediksi biasanya akan muncul gempa vulkanik beberapa kali sebelum terjadinya gempa. Kemudian ada biasanya ada keluar asap atau ada keluar ada aktivitas vulkanik yang di luar dari batas normal seperti itu ya. Jadi bisa diprediksi untuk banjir, tsunami, dan gunung meletus. Untuk nomor 12 jadi jawabannya yang C. Nomor 13, sebuah daerah diguncang gempa dengan kekuatan gempa 4,8 skala Richter. Berdasarkan gempa magnitudo gempa tersebut dikategorikan sebagai, nah ini disebut kalau 4,8 itu masuk ke dalam gempa ringan. Jawabannya yang C. Ini semua ada di buku kalian. Silahkan kalian buka halaman 142. Nah, di sini. Nah, dia masuk ke gempa ringan dari 4,8 kan di soal 4,0 sampai 4,9 itu masuknya ke ringan ya. Nah, ini adalah deskripsi tentang gempa berdasarkan kekuatannya ya dengan satuan skala Richter. Ini silahkan kalian baca sendiri. Yang pernah terjadi itu di Indonesia itu yang waktu tahun 2004 itu adalah gempa yang sangat besar, itu berada di deskripsi yang grid. Besarnya itu adalah 9,3 skala Richter. Kehancurannya radius ratusan kilometer ya. Ini tidak hanya terjadi di Aceh aja, tapi sampai ke Malaysia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Nah, begitu ya. Kalian silahkan untuk membaca-baca di buku kalian. Sekarang ke soal nomor 14. Jika suatu daerah rawan terjadi banjir, langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang di daerah tersebut adalah apa? Nah, langkah awal ini juga di sini ada, kalian bisa melihat di halaman 148. Nah, jika seorang hidup di daerah rawan banjir, ada hal yang harus disiapkan sebelum terjadi banjir. Jadi harus ada persiapan, yaitu mengetahui sumber informasi banjir. Sumber informasinya bisa dari media elektronik, BMG, dan pemerintah setempat. Kemudian mengenali tanda-tanda banjir sebelumnya, memeriksa dan membersihkan saluran air agar tidak tersendat ya, tidak mampet, memastikan tempat-tempat pengungsian dan penyimpanan barang dan surat berharga jika terjadi banjir, memahami tindakan tanggap darurat dan pertolongan pertama, memperhatikan kondisi rumah supaya tidak hanyut. Nah, ini persiapan sebelum terjadi banjir. Kalau sudah tahu ada tanda-tanda banjir, nah jadi ini sudah mulai nih. Oh, ini udah ada tandanya nih. Berarti kalian harus apa? Memindahkan peralatan rumah tangga yang berada di luar rumah untuk dipindahkan ke tempat yang tidak terjangkau genangan air. Misalnya kalau rumahnya bertingkat, berarti pindahkan barang-barangnya ke lantai atas, seperti itu ya. Kemudian menyimpan surat-surat, dokumen penting dibungkus dengan kantong plastik, lalu diletakkan di tempat aman dari genangan air. Ini disimpan di plastik agar dokumen tersebut tidak rusak terkena air ya. Mematikan listrik dan bersiap-siap untuk mengungsi jika banjir datang. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Apa yang harus kita lakukan? Langkah awal apabila kita tinggal di daerah yang rawan banjir. Nah, memeriksa kondisi bangunan rumah, betul. Mengetahui sumber informasi banjir seperti elektronik, media elektronik, BMG, Badan Meteorologi dan Geofisika, pemerintah setempat, memindahkan peralatan rumah tangga yang berada di luar rumah untuk dipindahkan ke tempat yang tidak terjangkau genangan air. Ini posisinya kalau sudah ada tanda-tanda mau banjir.
ya. Yang ini juga kalau sudah ada tanda-tanda mau banjir gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada 2 jawaban kalau kita lihat dari yang sudah kita baca tadi. Memeriksa kondisi bangunan rumah dan mengetahui sumber informasi banjir itu ada di sini. Mengetahui sumber informasi banjir dan memperhatikan kondisi rumah. Seperti itu ya. Jadi jawabannya ada 2, A atau B. Gitu ya. Sekarang kita ke soal nomor 15. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal, peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanik lainnya. Perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Berdasarkan pernyataan di atas, tingkatan status gunung api ini ada di posisi apa? Kalau ada di sini berarti sudah berada di posisi waspada. Ini juga ada di buku kalian. Di halaman 145. Waspada, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Ini untuk soal nomor 15, jawabannya yang C. Nah, karena buku ini bagus, Ibu review buku ini bagus banget, materinya cukup lengkap. Kalian bisa baca-baca ini di rumah sebagai bahan materi belajar kalian selama kalian belajar dari rumah. Ya, anak-anak tetap semangat. Assalamualaikum.